Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana dari Prodi Perikanan. Baik, saya akan menjelaskan praktikum dari biologi laut, yaitu praktikum plankton, praktikum lamun, praktikum makroalgae, dan praktikum mangrove. Apa sih tujuan, maksud, dan bahannya? Maksud dari praktikum ini adalah melakukan pengamatan terhadap organisme plankton. Tujuannya untuk membedakan fitoplankton dan zooplankton. Bahan sampel air laut yang mengandung organisme plankton. Pengertian dari plankton adalah makanan alami larva organisme di perairan laut sebagai produsen primer. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi dalam aktivitas kehidupannya. Sementara itu, zooplankton berkedudukan sebagai konsumen primer dengan memanfaatkan sumber energi yang dihasilkan oleh produsen primer. Zooplankton merupakan hewan mikroskopis yang telah memiliki alat gerak sederhana. Menurut daur hidupnya terbagi atas megaplankton, makroplankton, mikroplankton, nanoplankton, dan ultraplankton. Sedangkan fitoplankton merupakan tumbuhan laut mikroskopis yang bebas melayang dan hanyut dalam air serta mampu berfotosintesis. Fitoplankton yang berukuran cukup besar dan tertangkap oleh jaring plankton atau planktonet umumnya terdiri dari dua kelompok, yaitu diatomae dan dinoflagellata. Adapun prosedur dari praktikum plankton adalah: yang pertama, ambil setetes sampel air laut dengan pipet tetes. Yang kedua adalah teteskan air gelas benda atau objek gelas, lalu tutup dengan gelas penutup atau deck glass. Yang ketiga, cari dan amati sampel saudara dengan bantuan mikroskop. Mula-mula dengan pembesaran 10x10, kemudian 10x40. Dan yang keempat, pilih dan gambarlah masing-masing dan jenis fitoplankton dan dua jenis zooplankton. Sebelum saudara menggambar atau dengan pembesaran 10x40, mintalah persetujuan asisten saudara. Dan yang selanjutnya atau yang kelima adalah amati bentuk morfologi plankton dan tujuan bagian-bagiannya. Praktikum lamun. Maksud dari praktikum lamun adalah melakukan pengamatan morfologi pada lamun. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui struktur luas dari lamun. Adapun bahannya, beberapa jenis lamun. Lamun atau sea grasses adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk terbenam dalam laut. Tumbuhan ini terdiri dari rizome dan daun dan akar. Rizome merupakan
batang yang terbenam dan merayap secara mendatar serta berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut tumbuh batang pendek yang tegak ke atas, berdaun dan berbunga. Pada buku tumbuh pula akar dengan rizome dan akarnya. Inilah tumbuhan tersebut dapat membenamkan dirinya dengan kokoh di dasar laut sehingga tahan terhadap hempasan, gelombang, dan arus. Dari sekitar 50 jenis lamun di dunia, 12 jenis diantaranya hidup di Indonesia. Lamun tergolong divisi Spermatophyta yang meliputi kelas Monocotyledon, Ledoneae, dan berbunga Heliobiae. Ciri-ciri seperti bentuk daun, ukuran daun, ujung daun, urat-urat daun dan penumpu akar dan rizome digunakan untuk membedakan jenis. Adapun prosedurnya adalah yang pertama, ambil satu sampel lamun, dan yang kedua, amati gambarlah morfologi luar dari lamun tersebut beserta bagian-bagiannya. Yang ketiga, catat dan deskripsikan ciri-ciri morfologi dari sampel tersebut seperti bentuk daun, ukuran daun, ujung daun, urat-urat daun, akar, rizoma, ada tidaknya daun penimpu, dan organ khusus lainnya. Dan yang keempat, selanjutnya amati beberapa sampel lamun dari marga lainnya. Deskripsikan dan bandingkan dengan struktur lain luarnya, atau minta bimbingan asisten jika mengalami kesulitan. Dan selanjutnya, pradikum makroalgae. Maksud dari pradikum ini adalah melakukan pengamatan morfologi pada makroalgae. Tujuannya untuk mengetahui struktur luar dari makroalgae. Adapun bahannya adalah Chlorophyceae atau Calerpa sp, Halimeda sp, Eudotia sp, Paepiaceae atau Dictyo sp, Padina sp, Sargassum sp. Rhizophyceae atau Gracilaria sp, Halimenia sp, Kappa-Hicus sp. Pengertian dari makroalgae. Algae merupakan tumbuhan laut yang memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Ada yang bersifat uniseluler, dinada yang multiseluler, ada yang berukuran mikroskopis atau mikroalgae, hidup melayang bebas seperti fitoplankton. Dinada pula yang berukuran besar atau makroalgae, melekat pada substrat keras atau menjalar di dasar perairan sebagai fitobentik. Adapun prosedurnya, yang pertama, ambil satu sampel makroalgae. Yang kedua, amati dan gambarlah morfologi luar dari makroalgae tersebut beserta bagian-bagiannya. Dan yang ketiga,
catat dan deskripsikan morfologi dari sampel tersebut. Dan yang keempat, selanjutnya amati beberapa sampel makroalgae dari kelas lainnya, deskripsikan dan bandingkan dengan struktur luarnya, atau mintalah bimbingan asisten jika mengalami kesulitan. Dan praktikum yang terakhir adalah praktikum mangrove. Maksud dari praktikum ini adalah melakukan pengamatan morfologi dan anatomi pada mangrove. Tujuannya untuk mengetahui struktur luar dan dalam dari mangrove tersebut. Bahannya beberapa jenis mangrove. Pengertian dari mangrove ini pula, kata mangrove belum diketahui secara jelas asal usulnya hingga saat ini. Macnae tahun 1968 menyebutkan bahwa kata mangrove merupakan perpaduan antara bahasa Portugis mangue, yang yaitu mangue, dan bahasa Inggris artinya grove merupakan, sedangkan Masteller tahun 1997 menyatakan bahwa kata mangrove berasal dari bahasa Melayu kuno, yaitu manggi-mangi, yang hingga kini masih digunakan oleh penduduk di Indonesia bagian timur untuk menyebutkan tumbuhan dari marga Avicennia. Adapun prosedur dari praktikum mangrove ini ada 4. Yang pertama, amati satu sampel mangrove. Yang kedua, amati dan gambarlah morfologi luar dan dalam dari sampel mangrove tersebut beserta bagian-bagiannya. Dan yang ketiga, catat dan deskripsikan ciri-ciri morfologi dan anatomi dari sampel tersebut, seperti bentuk daun, tipe daun, ujung daun, dan urat-urat daun, tipe akar, ada tidaknya kelenjar garam, dan organ khusus lainnya. Dan yang terakhir ada nomor 4. Selanjutnya, amati beberapa sampel mangrove dari marga lainnya, deskripsikan serta bandingkan struktur luar dan dalamnya, atau minta bimbingan asisten jika mengalami kesulitan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.